Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, Christ consciousness atau kesadaran Kristus adalah ajaran yang menghimpun semua kebijaksanaan, semua keteladanan dari para Kristus yang pernah hidup di bumi. Yesua HaMasiah hanya salah satu Kristus dari berbagai atau banyak Kristus yang pernah terlahir di bumi. Nah, ketika saya menyebutkan kata Kristus atau kesadaran Kristus yang perlu dimengerti bersama, ini sebetulnya tidak punya keterkaitan dengan institusi agama tertentu. Ya. Ini tentang kesadaran spiritual. Jadi ini tentang esensi, tentang jalan kehidupan yang paling agung yang bisa memandu setiap jiwa mencapai keselamatan. Nah, apa sebetulnya intisari dari ajaran ini? Begini. Setiap orang itu perlu betul-betul menekuni keheningan agar menyadari bahwa dirinya bukan sekedar tubuh ini, agar setiap orang mengerti bahwa di dalam tubuh ini ada sang jiwa, bahwa sang jiwa itu merupakan pengejauhan tahan dari Tuhan, dan bahwa di balik jiwa itu ada benih-benih ketuhanan yang itu bisa ditumbuhkan lewat laku atau jalan keheningan. Jadi kesadaran Kristus adalah ajaran agar setiap orang menyadari keilahian di dalam dirinya dan bisa bertumbuh bertransformasi menjadi manusia ilahi. Nah, saya akan sederhanakan supaya ini betul-betul bisa membumi, bisa kita terapkan di dalam keseharian. Apa sebetulnya penanda dari manusia yang telah bisa menumbuhkan benih-benih keilahian? Sederhana sekali. Manusia yang telah bisa menumbuhkan benih keilahian di dalam dirinya secara paripurna, dia akan terbebaskan dari segala keangkaran murkaan, terbebaskan pula dari segala penderitaan. Dia ada di dalam kesetiaan penuh kepada sang diri sejati atau Roh Kudusnya. Dia mencapai kehidupan surgawi di dalam kesehariannya. Nah, sekarang kita tinggal sama-sama berefleksi atau bercermin. Siapakah di antara kita yang telah betul-betul terbebaskan dari keangkaran murkaan? Siapa pula yang telah terbebaskan dari penderitaan? Jika Anda hidupnya ada di dalam kasih murni yang sepenuhnya, jika Anda telah hidup selalu di dalam kesukacitaan, maka Anda bisa dikatakan sebagai manusia ilahi. Nah, manusia ilahi inilah yang disebut sebagai Kristus. Kehadiran jiwa-jiwa agung yang kemudian dikenali sebagai Kristus adalah untuk menteladankan kepada manusia, memberi inspirasi tentang jalan yang harus ditempuh agar manusia yang lain juga bisa menjadi Kristus sebagaimana jiwa-jiwa agung itu. Nah, dengan begitu Anda juga bisa memiliki kesadaran Kristus. Kesadaran Kristus bisa bangkit di dalam diri Anda. Dan indikator kebangkitan itu kembali kepada apa yang saya ucapkan. Ya. Nah, sekarang sekali lagi,
Bertanyalah ke dalam diri, apakah aku sudah sepenuhnya ada di dalam kehidupan surgawi? Apakah aku telah merdeka dari segala kedukacitaan? Apakah aku telah merdeka dari segala jeratan keakuan dan keangkara murkaan? Ya, itu yang harus betul-betul kita selami, lalu kita jawab dengan penuh kejujuran. Nah, ada sebuah realitas yang tidak bisa dibantah, ya, bahwa jawaban yang tanda kutip positif atas pertanyaan tadi, bahwa kita betul-betul bisa menjadi jiwa yang merdeka, jiwa yang terbebas dari keangkaran murkaan, itu hanya terjadi pada mereka yang telah bisa memurnikan dirinya. Jadi bolak-baliknya, fondasi dari segalanya, dari semua jalan spiritual yang agung adalah kemurnian jiwa. Ya. Tanpa itu, apapun labelnya tidak akan membawa kita kepada kehidupan surgawi yang nyata. Ya. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan begini, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari semua yang saya kasihi. Kenapa kemudian setelah saya mengusung tema Tantra, sekarang bergeser mengusung tema kesadaran Kristus? Ya, walaupun intisarinya sama, ya, ternyata saya kemudian mengubah temanya. Ya. Ini bukan tanpa alasan. Saat ini kita sebagai umat manusia yang hidup di bumi, secara kolektif atau secara bersama-sama tengah menghadapi situasi yang tidak gampang. Ya. Di samping masing-masing orang punya masalahnya sendiri, secara kolektif, secara bersama ada masalah yang kita hadapi bersama. Pada situasi seperti ini, ada kuasa kegelapan yang mencoba mencengkram manusia, menebar ketakutan, menebar keputusasaan. Ada sekelompok orang yang terus bermanuver agar orang lain bisa diperbudak oleh mereka. Di dalam sudut pandang spiritual, ini menjadi semacam puncak dari masa kegelapan. Ini menjadi puncak dari rangkaian masa-masa penuh kesuraman. Nah, kesadaran Kristus itu justru ada di dalam situasi seperti ini. Ya, kesadaran Kristus itu dibangkitkan ketika manusia tengah mendapatkan tantangan kehidupan yang berat. Kesadaran Kristus itu dimunculkan agar datang keselamatan bagi umat manusia. Kesadaran Kristus ini diajarkan kepada banyak orang agar banyak orang yang bisa menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, apa yang kita hadapi saat ini sebetulnya juga bukan situasi yang bisa dianggap remeh. Kita betul-betul ada di titik persimpangan antara menjadi manusia yang terus-menerus mengalami perbudakan, atau kita bisa beralih menjadi manusia yang merdeka sepenuhnya. Ini semacam menjadi titik penentuan. Apakah masa-masa kegelapan ini akan terus berlanjut atau akan berhenti saat ini juga, sehingga kita masuk kepada era baru, era di mana penuh dengan kebahagiaan, kecemerlangan, kedamaian. Nah, pada titik seperti ini, sekali lagi kesadaran Kristus itu mutlak harus bangkit atau dibangkitkan. Ya. Yang bisa menyelamatkan peradaban umat manusia saat ini hanyalah mereka yang punya kualitas sebagai
Kristus. Ya, sekali lagi, yang bisa menyelamatkan peradaban umat manusia saat ini adalah mereka yang bisa mencapai kualifikasi atau tataran sebagai Kristus atau manusia ilahi. Catatan pentingnya, yang bisa menjadi Kristus ini bukanlah cuma satu orang. Di dalam satu generasi itu bisa beberapa orang sekaligus atau bahkan banyak orang menjadi Kristus. Nah, Anda yang ada di sini terpanggil, digerakkan oleh semesta untuk mendapatkan wedaran ini. Bagi yang sudah lama bersama saya, ini semacam cara untuk mengukuhkan kesetiaan Anda di dalam jalan kebenaran. Untuk siapapun yang baru berjumpa dengan saya, ini menjadi pemicu awal agar Anda bertransformasi dengan sungguh-sungguh, tidak terjebak di dalam kehidupan yang penuh penderitaan karena buatan pikiran sendiri. Ya. Buat teman-teman yang sudah lama belajar sama saya, momen ini menjadi momen di mana Anda betul-betul diajak untuk memutus segala kegelapan di masa lalu. Jangan membetah-betahkan diri dengan masalah-masalah yang Anda buat sendiri. Ya. Sudah waktunya Anda mengucapkan goodbye kepada masa lalu yang penuh dengan ketidakselarasan. Ya. Buat teman-teman yang sudah berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun menekuni jalan keheningan, sudah waktunya betul-betul menyongsong kehidupan baru yang diliputi oleh kebahagiaan surgawi. Jangan biarkan ada lagi yang namanya neraka yang nyata dalam keseharian. Karena itu akan menjadi ironi buat catatan hidup Anda sendiri. Ya. Menjadi sangat ironi kalau Anda sering hening atau terlihat sering hening, tetapi tetap ada di dalam penderitaan. Ya. Nah, Anda harus mencoret atau menghapus catatan yang ironis itu. Harus sinkron antara laku Anda dengan hasilnya. Ya. Jadi, tekadkan betul buat teman-teman yang sudah menekuni jalan keheningan ini cukup lama, agar ini menjadi momentum Anda betul-betul masuk kepada fase yang baru. Fase di mana setiap diri tidak lagi tercengkram oleh keakuannya. Fase di mana setiap diri itu bisa membebaskan diri dari penderitaan yang dibuat oleh pikirannya. Ya. Fase di mana setiap diri hanya setia kepada Tuhan yang nyata. Nah, buat yang baru, bersukacitalah karena dibukakan gerbang bagi Anda untuk menemukan Tuhan yang nyata dan surga yang nyata, yang bukan sekedar ilusi atau konsepsi yang ditanamkan di dalam pikiran. Ya. Ini pengantar dari saya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang mau berbagi cerita, dipersilahkan. Monggo.